Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejenak nasihat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada dua kalimat yang ringan diamalkan oleh lisan tapi berat dalam timbangan. Dua kalimat tersebut yakni subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji hanya baginya, dan subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, derajat hadis ini hadis muttafaq alaih. Selain dua kalimat tersebut, ada sejumlah amalan-amalan ringan yang namun memiliki pahala yang sangat besar. Berikut beberapa amalan ringan berpahala besar. Yang pertama, mendengarkan azan. Amalan ringan berpahala besar yang pertama ialah mendengarkan azan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar panggilan azan lalu ia berdoa, ya Allah, Tuhan, panggilan yang sempurna, panggilan tauhid dan salat yang didirikan, berilah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan, dan berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya, akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Yang kedua yaitu mengamini imam waktu salat. Mengamini imam waktu salat menjadi amalan ringan berpahala besar yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam beramin maka beraminlah pula, karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Dalam hal menirukan aminnya imam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena apabila ucapan amin sesuai dengan ucapan amin para malaikat maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengucapkan Rabbana lakal hamd dalam salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd, karena barang siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan para malaikat maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, membaca basmalah sebelum beraktivitas. Di dalam buku 200 amal soleh berpahala dahsyat oleh Abdullah F. Hasan menyebutkan bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Kemudian yang kelima, tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci menjadi amalan ringan berpahala besar yang mudah dilakukan. Dalam Islam, tidur merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya, sehingga disunnahkan untuk mensucikan diri sebelum tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un." Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Dalam ayat lain dikatakan, tidur bukan sekedar rutinitas biasa, akan tetapi menjadi wujud kasih sayang Allah Sang Maha Pencipta kepada hambanya. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahari litaskunu fihi wa litabtagu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Yang keenam yaitu sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan saat mendapatkan kabar gembira atau yang kabar menyenangkan. Saat mendengar kabar yang menyenangkan, Rasulullah SAW menyungkur bersujud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar berpergian, lalu beliau menuju Sadafah, semacam kemah. Beliau masuk dan menghadap kiblat. Kemudian beliau bersujud dengan sujud yang lama, sehingga aku mengira Allah telah mencabut nyawa beliau. Aku mendekati beliau lalu duduk. Beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman." Beliau bertanya lagi, "Mengapa engkau?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, engkau bersujud dengan suatu sujud yang aku khawatir Allah telah mencabut nyawa engkau." Beliau menjawab, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Katanya, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa bersolawat kepadamu, aku akan memberikan solawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, aku pun memberikan salam kepadanya. Maka aku bersujud bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, istiqamah dalam beribadah. Amalan ringan berpahala besar yang terakhir ialah istiqamah. Istiqamah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, yang berkesinambungan walaupun sedikit. Misalkan kita bersedekah subuh 2000, setiap hari 2000. Itu Allah lebih cintai daripada kita sebulan sekali, setahun sekali 100.000 untuk bersedekah. Lebih baik setiap hari walaupun cuma 1000 ataupun 2000.
Kemudian dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar, yakni beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sekian 7 amalan ringan yang berpahala besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menerima amalan-amalan kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.